Tell me about it. Well, mine did a real number. You might say so. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie. Dan kali ini gue akan membahas alur cerita film Spider-Man 2. Dan bagi kalian yang belum menonton alur cerita film pertamanya, yuk silahkan ditonton dulu agar kalian gak gagal paham. Linknya ada di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai, yuk dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then follow juga akun Instagram pribadi gue, agar kita semakin akrab. Oke lah, langsung aja kita mulai dan putar molennya. Ini dia jagoan kita, Peter Parker. Dan kali ini dia sedang bekerja sebagai pengantar pizza. Lalu dia pun diperintahkan oleh bosnya agar tidak terlambat mengantarkan pizza itu. Karena toko pizza itu memberikan promosi gratis jika pizza itu telat diantar. Lalu dengan tergesa-gesa Peter pun langsung mengantarkan pizza itu dengan sepeda motornya. Karena dirasa waktu sudah mepet, dia pun berkata, "Ah, ini kelamaan." Peter pun berubah menjadi Spider-Man mengantarkan pizza itu dengan cara bergelantungan. Namun percuma aja lur, saat telah sampai Peter masih aja terlambat mengantarkan pizza itu. Dan pelanggan itu pun tidak mau membayar. Dengan lemas Peter pun kembali ke toko pizza. Karena selalu terlambat dan tidak disiplin, Peter pun dipecat dari pekerjaannya. Di hari yang sama di kantor Daily Buggles, sang bos Jonah Jameson tidak suka dengan hasil potretan milik Peter, yang saat ini juga bekerja sebagai fotografer freelance di tempat itu. Karena Jonah hanya ingin foto-foto aksi Spider-Man dan bukan yang lainnya. Lalu Peter pun memberikan satu foto aksi Spider-Man. Jonah pun senang dan menyuruh Peter mengambil hasil upahnya di bendahara. Namun bendahara berkata kalau upah Peter sudah habis karena dipotong oleh kasbon. Anjir, apes banget nih gue hari ini, kata Peter. Singkat waktu Peter pun bergegas untuk berangkat kuliah. Namun lagi-lagi dia terlambat kuliah dan dosennya pun berkata kalau Peter selalu tidak disiplin. Lantas dosennya pun menyuruh Peter untuk menyelesaikan tugas artikel mengenai reaksi fusi yang ditemukan oleh Dr. Otto Octavius, yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Lalu Peter pun berjanji kalau dia akan segera menyelesaikan artikel itu, atau kalau tidak dia akan terancam tidak lulus. Pada malam harinya Peter pun pulang ke rumahnya. Dan dia pun disambut oleh Bibi May dan dua sahabatnya, yaitu Mary Jane dan Harry, yang memberikan kejutan karena ini adalah hari ulang tahun Peter. Peter pun sangat senang dengan hal itu. Lalu Peter pun menanyakan kabar Harry. Harry pun bercerita kalau perusahaan Oscorp sedang melakukan terobosan baru mengenai reaksi fusi bersama dengan Dr. Otto Octavius. Lalu Harry pun berjanji kalau dia akan menemui Peter langsung dengan Dr. Otto Octavius. Lalu di tengah perbincangan Harry pun menyinggung pekerjaan Peter sebagai fotografer Spider-Man. Lantas dia pun memaksa Peter untuk memberitahu sosok asli di balik topeng Spider-Man. Karena ternyata Harry masih menyimpan dendam dengan Spider-Man atas kematian ayahnya. Lantas Peter tidak ingin menjawab karena dia tidak mau kalau Harry terus-terusan menyimpan dendam atas kematian sang ayah. Saat pesta telah selesai, Peter pun pergi untuk membuang sampah. Lantas dia pun bertemu dengan MJ yang ternyata belum pulang. Peter sangat senang bisa berbincang kembali dengan MJ. Lalu Peter pun berkata kalau dia akan menonton pertunjukan opera yang diperankan oleh MJ. Karena Peter tidak pernah sempat untuk menonton pertunjukan opera dari MJ. Singkat waktu, keesokan harinya Harry pun mengantarkan Peter menemui Dr. Octavius yang sedang melakukan penelitiannya. Awalnya Dr. Octavius tidak mau menerima tamu yang tidak penting. Namun di sini karena Harry yang mendanai penelitiannya, akhirnya Dr. Octavius mau menerima Peter untuk mewawancarainya. Lantas Dr. Octavius pun menunjukkan penelitiannya kepada Peter, yaitu alat yang mampu menampung energi dengan jumlah yang sangat banyak.
seperti yang dimiliki oleh matahari dan bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia. Peter pun bertanya kepada Dr. Octavius, apakah dia benar-benar bisa mengendalikan energi fusi yang berada di dalamnya. Lantas Dr. Octavius pun menjawab kalau dia telah meneliti penelitian ini seumur hidupnya dan telah memikirkannya matang-matang. Pada malam harinya, Peter bersiap-siap untuk pergi menonton pertunjukan opera Mary Jane. Lantas MJ pun sangat bersemangat karena dia tahu akan ada orang yang spesial menontonnya malam ini. Namun di dalam perjalanannya, Peter pun ditabrak oleh seorang pencuri yang sedang melarikan diri dari polisi. Peter pun langsung berubah menjadi Spider-Man dan menangkap pencuri itu. Lantas Spider-Man pun berhasil menangkap pencuri itu dengan cara menggantung mobilnya di sebuah gedung. Di sisi lain, MJ yang sedang berpentas, dia pun melihat bangku penonton yang kosong, yang seharusnya diduduki oleh Peter, dan MJ pun merasa sedih. Karena terlambat, Peter pun dilarang masuk ke dalam gedung opera itu. Lalu dia pun terpaksa menunggu MJ selesai dari pertunjukannya. Lalu saat pertunjukan itu selesai, Peter pun melihat MJ yang keluar dari gedung. Namun di sini MJ dijemput oleh pacarnya. Peter yang merasa sedih, dia pun langsung cabut dari tempat itu dengan berubah menjadi Spider-Man. Namun saat dia sedang melompat, mendadak jaringnya menghilang dan membuat Peter terjatuh. Keesokan harinya, Peter menghadiri acara demonstrasi reaksi fusi yang dilakukan oleh Dr. Octavius. Di sini Dr. Octavius memperkenalkan tentakel buatan yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan yang sangat pintar untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Lantas seorang wartawan pun bertanya, bagaimana jika tentakel itu bergerak dengan sendirinya? Dr. Octavius pun menjelaskan kalau dia telah memasangkan chip pelindung di balik lehernya, agar tentakel itu tidak bergerak di luar kendali pikirannya. Lantas Dr. Octavius pun mengambil zat tritium yang sangat langka ke dalam reaktor miliknya. Lalu reaksi fusi pun dimulai, dan kemudian muncul reaksi energi yang sangat besar. Semua orang kagum dan memberikan selamat kepada Dr. Octavius. Namun reaksi energi itu pun ternyata tidak stabil, lalu menyedot benda-benda yang terbuat dari besi di sekitarnya, yang membuat orang-orang yang berada di sana lari berhamburan. Harry meminta Dr. Octavius mematikan alatnya, namun Dr. Octo tetap yakin kalau dia bisa menstabilkan alat ini. Lalu tak lama datanglah Spider-Man dan menyelamatkan Harry dari benda-benda yang berhamburan itu. Namun bukannya berterima kasih, Harry justru marah dan masih membenci Spider-Man. Lantas Spider-Man pun berusaha mematikan alat itu, namun dia diserang oleh Dr. Octo. Lalu reaksi fusi itu semakin menjadi-jadi, hingga membuat kaca-kaca di gedung itu pecah berhamburan dan mengenai istri Dr. Octo hingga membuat istrinya tewas. Reaksi fusi itu juga mengenai chip pelindung tentakel Dr. Octo, hingga membuat chip itu rusak. Lantas untungnya Spider-Man berhasil mencopot stop kontak alat itu, hingga membuat alat itu mati. Malam harinya para dokter mencoba untuk melepaskan tentakel itu dari Dr. Octavius. Namun dikarenakan tentakel itu tersambung langsung ke sarafnya, para dokter itu kesulitan melepaskannya. Dan saat dokter ingin memotong tentakel itu, tiba-tiba tentakel itu mengamuk dengan sendirinya dan membunuh semua dokter yang ada di sana. Lalu Dr. Octavius pun terbangun dan dia tidak menyadari apa yang baru saja dia lakukan.
Lalu tentakel itu membawa Dr. Octavius ke sebuah bangunan kosong yang ada di pinggir sungai. Singkat waktu di dalam kantor Daily Buggles, Jonah menyuruh anak buahnya untuk membuat kabar berita tentang Dr. Octavius yang berubah menjadi monster dan meneror kota. Di sini Jonah mengubah namanya menjadi Dr. Octopus. Di sisi lain, Octavius merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dia pun sadar kalau chip pelindung di lehernya telah rusak, yang membuat tentakel itu bisa berkomunikasi dengan Octavius. Lantas tentakel itu memerintahkan Octavius untuk membangun kembali alat reaksi fusi yang lebih besar dan membuktikan kepada dunia kalau penelitiannya benar-benar bisa berhasil. Yes, but I'm afraid it's just not sufficient to refine. Di dalam sebuah bank terlihat Peter yang mengantarkan bibinya untuk meminta pihak bank meringankan asuransi rumah bibi May. Lalu tiba-tiba dari belakang tiba-tiba Dr. Octopus pun datang, lalu melemparkan berangkas yang sangat besar untuk mencurinya. Lantas Spider-Man pun muncul, lalu terjadi pertarungan antara mereka berdua. Namun di sini kekuatan Spider-Man tiba-tiba melemah dan dia tidak bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Lalu Dr. Octopus pun menangkap Spider-Man. Lalu saat kekuatannya kembali pulih, Spider-Man pun menghantamkannya dengan meja hingga keluar dari gedung. Melihat polisi yang sudah mengepung, Dr. Octopus pun menyandra bibi May ke atas gedung. Spider-Man pun mengejarnya, lalu Dr. Octopus pun menjatuhkan bibi May dari atas gedung. Butterfingers. Spider-Man pun mencoba untuk menangkap bibi May yang tersangkut di pinggir gedung. Di saat Spider-Man lengah, Dr. Octopus kembali menyandra bibi May. Lalu bibi May pun memukul kepala Dr. Octopus dengan payung yang membuat dirinya kembali terjatuh. Spider-Man pun melompat dan berhasil menyelamatkan bibi May. There you go. Sementara Dr. Octopus pergi dengan membawa karung berisi emas. Malam harinya Peter menghadiri acara kepulangan anak Dr. Octopus yang seorang astronot. Lantas Peter melihat di sana ada MJ yang ternyata adalah pacar dari anak Dr. Octopus. Lalu anak Dr. Octavius pun mengumumkan kepada seluruh tamu kalau dia akan melamar Mary Jane. Peter pun sedih dengan apa yang dilihatnya. Lalu dia pun pergi dengan kostum Spider-Man-nya. Namun lagi-lagi kekuatan Spider-Man melemah. Jaring tidak bisa keluar, yang membuat Peter terjatuh. Lantas Peter pun mencoba memanjat gedung, namun dia kembali gagal. Lalu dengan anehnya pandangan Peter kembali menjadi minus seperti sebelumnya. Di sisi lain Dr. Octopus yang sudah membeli apa yang dia butuhkan, dia pun kembali membangun alat reaktor fusi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Singkat cerita, pagi harinya Peter memeriksa keadaannya. Namun di sini dokter berkata kalau Peter terlalu lelah dan banyak pikiran. Dokter itu pun menyarankan kalau Peter jangan melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Pada malam harinya Peter pun kepikiran dengan perkataan Paman Ben dahulu yang berkata, di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Lalu Peter meminta maaf kepada Paman Ben bahwa dia tidak sekuat apa yang dia pikirkan. Lantas Peter pun berpikir kalau saat ini dia tidak pantas menjadi Spider-Man. Lalu dia pun membuang kostum Spider-Man dan memutuskan untuk menjadi orang biasa. Singkat waktu Peter memulai hari-harinya menjadi manusia biasa dan dia tidak memikirkan lagi kejahatan-kejahatan di kota. Di sini Peter bisa fokus dengan perkuliahannya dan menjadi murid paling pintar di kelasnya. Bukan hanya itu, Peter di sini bisa hadir menonton pentas opera Mary Jane yang membuat Mary Jane senang dengan kehadiran Peter. Di luar sana Peter pun mengungkapkan perasaannya kepada MJ. Namun di sini MJ justru marah karena dia menganggap Peter hanya mempermainkan perasaannya. Di sisi lain Jonah dihampiri oleh anak buahnya yang menemukan kostum asli Spider-Man di kotak sampah. Lalu dia pun membuat kabar berita besar yang bertuliskan kalau kini Spider-Man telah pensiun. Di malam harinya Dr. Octopus datang menemui Harry untuk memintanya memberikan tritium yang sangat langka. Namun di sini Harry tidak mau memberikannya cuma-cuma. Dia pun meminta Dr. Octopus untuk menangkap Spider-Man hidup-hidup dan sebagai gantinya dia akan memberikan apa yang Octavius inginkan.
Lalu Dr. Octavius pun setuju dengan apa yang diinginkan Harry dan pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya Bibi May yang sedang mengeluarkan barang-barangnya, Peter terkejut karena ternyata pihak bank sudah menyita rumah Bibi May. Lantas datanglah seorang bocil yang membantu Bibi May berbenah. Dia pun bertanya kepada Peter kemana Spider-Man pergi. Bocil itu pun kecewa karena Spider-Man memutuskan untuk pensiun. Lalu Bibi May pun berkata kalau bocil itu benar-benar mengidolakan Spider-Man, karena menurut Bibi May juga Spider-Man adalah sosok yang kuat dan mau dengan senang hati membela kebenaran. Siang harinya saat dirinya sudah semangat, Peter pun naik ke atas gedung untuk melatih kembali kekuatannya. Dan di saat dia mencoba untuk melompat, sayangnya kekuatannya belum kembali pulih yang membuat dirinya terjatuh. Namun untungnya Peter selamat dengan meraih jemuran di gedung itu. You might say so. Singkat waktu, MJ dan Peter pun berkencan di sebuah kafe. MJ pun berkata kalau dia juga sebenarnya mencintai Peter dan dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Namun di sini Peter bukanlah apa-apa dan dia tidak bisa menjadi apa yang MJ inginkan. Hadeh, ribet banget sih percintaan di dua orang. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba muncullah Dr. Octopus lalu membawa MJ. Dr. Octopus memaksa Peter memanggil Spider-Man, atau kalau tidak dia akan membunuh Mary Jane. Lalu Dr. Octopus pun pergi menculik Mary Jane. Tidak disangka ternyata kekuatan Peter kembali pulih dan pandangannya pun tidak minus lagi. Lalu Peter pun mengambil kostum Spider-Man-nya di kantor Daily Buggles. Lantas Spider-Man pun pergi mengejar Dr. Octopus. Singkat waktu saat mereka sedang bertemu, ternyata Dr. Octopus sedang menyekap Mary Jane di suatu tempat. Lalu mereka berdua pun bertarung hingga terjatuh ke sebuah kereta yang melaju kencang. Di sana Dr. Octopus pun menyerang Spider-Man bertubi-tubi. Tidak lupa dia pun menghancurkan rem dari kereta itu dan membiarkan kereta itu melaju dengan sangat kencang. Dan dengan seenaknya Dr. Octopus pun pergi meninggalkan Peter. Lalu di kejauhan terlihat bahwa ujung jalur kereta itu pun terputus. Di sini Peter pun menembakkan jaring-jaring itu untuk menghentikan laju kereta itu. Namun jaring itu putus karena tidak mampu menahan laju dari kereta. Lantas Peter pun mencoba kembali dengan menembakkan jaring-jaring yang lebih banyak, hingga membuat kostumnya pun rusak karena menahan kereta itu. Dan akhirnya tepat di ujung jalur Peter mampu menghentikan laju dari kereta itu. Karena hal itu Peter pun pingsan dan para penumpang memasukkan Peter ke dalam kereta dan mengembalikan topeng Spider-Man miliknya. Para penumpang itu berterima kasih dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang identitas Spider-Man. Lalu tiba-tiba mendadak muncullah Dr. Octopus. Lalu dengan mudah menangkap Spider-Man karena energinya sudah terkuras habis. Singkat waktu Dr. Octopus pun membawa Spider-Man ke hadapan Harry. Sesuai dengan janjinya, Harry pun memberikan tritium yang diinginkan oleh Dr. Octopus. Lantas Harry pun ingin membunuh Spider-Man. Namun saat Harry membuka topeng Spider-Man, dia pun terkejut karena sosok di balik topeng Spider-Man itu ternyata adalah Peter Parker. Peter pun mencoba menenangkan Harry. Dia pun bertanya, kemana Octavius pergi? Harry pun berkata kalau dia tidak tahu, karena Octavius hanya menginginkan tritium miliknya. Lantas Peter pun tersadar kalau Octavius telah menciptakan reaktor fusi kembali, dan hal itu pasti sangat berbahaya. Di dalam bangunan bekas ternyata di sana MJ sudah disekap oleh Dr. Octopus. Lalu di saat Dr. Octopus menyalakan reaktor fusi, dari belakang Spider-Man pun muncul dan mencoba untuk menyelamatkan Mary Jane. Namun Dr. Octopus menyadari dan menyerang Spider-Man hingga terpental dan mereka pun kembali bertarung. Melihat MJ yang tersedot ke dalam reaktor fusi yang sudah sulit untuk stabil, Spider-Man pun mencoba untuk menyelamatkan MJ. Dari belakang Dr. Octopus pun muncul dan menghajar Spider-Man. Di saat Dr. Octopus akan menusuk Spider-Man,
Dia pun menarik kabel yang membuat Dr. Octavius tersetrum oleh kabel miliknya sendiri. Lalu Spider-Man pun berhasil menarik dan memutuskan kabel reaksi fusi itu. Namun justru reaksi fusi itu tidak kunjung mati, malah semakin membesar dan menyedot semua besi-besi yang ada di sekitarnya. Singkat waktu, di saat tersadar, Octavius pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Ternyata setruman tadi telah merusak tentakel miliknya yang sebelumnya mengendalikan dirinya. Spider-Man pun menghampiri Dr. Octavius dan membuka topengnya. Lantas Peter pun bertanya bagaimana cara menghentikan reaksi fusi itu. Lalu Peter pun mencoba untuk menyadarkan Dr. Octavius. Peter teringat dengan perkataan Dr. Octavius yang menyebut kalau penemuan ilmiah harus berdampak baik bagi umat manusia. Akibat perkataan Peter, Octavius pun tersadar dan mampu membuat tentakel miliknya kembali tunduk dengan perkataannya. Dr. Octavius pun lalu berkata, hanya ada satu cara menghentikan reaksi fusi, yaitu dengan cara menenggelamkannya ke dasar sungai. Dan di saat Peter akan maju, Dr. Octavius pun menghentikannya karena dia akan bertanggung jawab atas apa yang baru saja dia lakukan. Lalu Dr. Octavius pun berjalan menghampiri reaksi fusi itu untuk menenggelamkannya. Lantas Peter pun menghadap ke belakang menghampiri Mary Jane. Mary Jane pun terkejut karena mengetahui bahwa selama ini Peter Parker adalah Spider-Man. Lalu tiba-tiba dinding di belakang Mary Jane pun runtuh. Peter pun menahan dinding itu sekuat tenaga. Di sisi depan, Dr. Octavius berhasil meruntuhkan penyangga dari reaksi fusi itu. Lantas Dr. Octavius menenggelamkan reaksi fusi itu, sementara Peter mampu mengangkat dinding yang menimpanya dan melemparkan dinding itu bersama dengan Dr. Octavius yang tenggelam di dasar sungai dengan reaksi fusi itu. Singkat waktu, Peter dan MJ pun meninggalkan tempat itu. Lalu di atas jaring raksasa, Peter pun mengatakan alasan mengapa dia tidak bisa memiliki Mary Jane adalah karena Spider-Man selalu memiliki musuh, dan Peter tidak ingin Mary Jane terlibat dalam bahaya. Di sisi lain, Harry mendengar bisikan suara-suara aneh. Dia pun melihat sosok Norman Osborn, yaitu mendiang ayahnya yang menghasut Harry balas dendam dengan Spider-Man. Namun Harry menolaknya dan melempar kaca itu. Di saat kaca itu pecah, terlihat ruangan rahasia di baliknya. Di saat Harry masuk ke dalam, Harry pun menyadari kalau ruangan itu adalah ruangan dari ayahnya yang menyimpan kostum Green Goblin. Keesokan harinya saat upacara pernikahan, MJ justru pergi menemui Peter di kos-kosannya. MJ pun berkata kalau dia tidak peduli jika Peter adalah Spider-Man. MJ tidak takut dengan resiko yang akan dia hadapi selama Peter masih ada di sampingnya. Tak lama kemudian terdengar sirine polisi pertanda adanya kejahatan di luar sana. Peter pun langsung berubah menjadi Spider-Man untuk membela kebenaran. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film dari Spider-Man 2. Gue janji gue akan melanjutkan alur cerita film kelanjutannya. Jadi biar semakin semangat, yuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then, terakhir dari gue, Boom Movie di sini. See you in the next film.